Shalom, Jemaat Gaypur Indah dan sahabat-sahabat dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Cipto dari Gaypur Indah Taman Permata Buana. Memberi persembahan itu utuh dan bukan yang sisa. Mari kita melihat bacaan kitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, mengapa memberi persembahan itu harus utuh? Mengapa memberi persembahan kepada Tuhan tidak boleh dengan yang sisa-sisa? Karena Allah mengasihi kita dengan utuh. Karena Allah dengan total mencintai kita. Perkataan Yesus utuh diucapkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Utuh menguatkan, utuh menyemangati. Mujizat yang dilakukan Yesus utuh memberikan kesembuhan dan bukan yang sisa-sisa. Mujizat yang dihadirkan utuh memulihkan, memberikan semangat buat orang-orang yang lemah tanpa yang sisa-sisa. Bahkan kasih yang diajarkan pun utuh. Kasih yang diajarkan oleh Yesus dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan sangat utuh dan itu dibuktikan ketika Allah menjadi manusia. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan diri kita. Pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak orang Kristen yang mengasihi Allah dengan tidak utuh, yang mengasihi Allah dengan sisa-sisa? Kita memberi sisa waktu kita di dalam pelayanan di gereja. Kita memberi sisa perhatian kita untuk berkomunikasi Tuhan di dalam doa dan baca Alkitab. Bahkan kita memberikan sisa uang kita di dalam memberikan persembahan atau kolekte di hari Minggu. Sebaliknya, kita punya waktu yang utuh untuk keluarga kita. Kita punya uang yang utuh untuk membeli ini dan itu. Uang yang utuh untuk menyenangkan diri sendiri. Uang yang utuh untuk menyenangkan keluarga kita. Beda halnya ketika kita memberi buat Tuhan. Maka kita mengatakan, oh minta maaf, aku nggak ada waktu. Aku repot, aku nggak punya uang. Tanpa sadar kita sudah memberikan yang sisa-sisa. Padahal Tuhan dengan utuh mengasihi kita. Tuhan dengan utuh mencintai kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini mau mengatakan apa kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan? Ayat ini mau mengingatkan pada kita bahwa ketika kita memberi berdasarkan ukuran kita, maka Tuhan akan mengenakan ukuran itu kepada diri kita. Oleh karena itu yang penting adalah bukan berapa besarnya uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mewujudkan tanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku, sepanjang tahun Tuhan mendampingi kita, sepanjang tahun Tuhan menyertai kita, sepanjang tahun Tuhan mendengarkan doa-doa kita, sepanjang tahun Tuhan menjawab segala apa yang menjadi harapan-harapan kita. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, Tuhan tidak memaksa banyak dari kita, tapi Tuhan ingin agar kita memberikan yang utuh kepada Tuhan, bukan yang sisa-sisa. Tanggal 31 Mei 2020 kita akan merayakan kebaktian Pentakosta dan syukur tahunan. Mari kita betul-betul wujudkan tanggung jawab kita untuk memberikan persembahan yang utuh kepada Tuhan, bukan yang sisa-sisa sebagai ungkapan syukur buat Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.